AudioJungle. Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Bertemu lagi dengan Ibu Reni Anastasia Sitorus di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar kembali mengenai teks laporan percobaan, tapi kali ini kita akan menelaah strukturnya. Kembali kita ingat, teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Struktur dari teks laporan percobaan adalah bagian yang membangun atau menyusun suatu teks. Mari kita lihat dan perhatikan teks percobaan berikut ini. Teks ini merupakan teks percobaan cara membuat taplak meja. Di sini dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah membuatnya, hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Ingat, ini merupakan teks percobaan, bukan dari hasil laporan percobaan. Jadi kalau teks laporan hasil percobaan itu adalah teks yang melaporkan hasil dari percobaan, bukan menjadi teks percobaan itu sendiri. Kita perhatikan struktur teks laporan percobaan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa contoh teks laporan percobaan dengan berbagai bentuk dari penyajian strukturnya. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini, di contoh yang pertama, teks laporan percobaannya terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pernyataan umum dan uraian. Di sini pernyataan umumnya tentang planet Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Di uraiannya dijelaskan bagaimana penjelasan tentang planet Venus mengenai besarnya, kemudian warnanya, kemudian pergerakannya mengelilingi matahari dan bumi, lama rotasinya, dan bagaimana situasi di planet tersebut. Mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan di contoh teks laporan percobaan yang kedua ini, di bagian uraian, dia menjelaskan lebih detail lagi apa saja uraian yang dijelaskan mengenai kelelawar tadi. Jadi di bagian uraian dijelaskan mengenai penampilannya, kebiasaan makannya, kapasitas dan perkembangbiakannya. Jadi di sini lebih dijelaskan secara berkelompok lagi. Nah, di contoh yang ketiga tentang rantai makanan di Antartika. Kalau di teks kelelawar tadi, dia mengelompokkan berdasarkan penampilannya, kemudian makanannya, dan yang lainnya. Kalau di sini, karena teks ini merupakan jaringan makanan atau rantai makanan di kedalaman Laut Biru Antartika, maka uraiannya berdasarkan tipe-tipe dari jaringan makanan. Jadi di sini ada 4 tipe jaringan makanan, dijelaskan berdasarkan tipe-tipenya. Nah, dari ketiga contoh teks laporan percobaan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa struktur teks laporan itu terdiri atas dua. Yang pertama ada bagian yang umum, dan yang kedua ada bagian uraian. Di bagian umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan yang lainnya. Kalau di uraian digambarkan lebih lagi secara rinci dari bagian per bagian. Sampai di sini, Ibu rasa kalian bisa menentukan mana yang bagian umum dan mana yang merupakan bagian uraian dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakannya melalui grup WhatsApp ataupun grup Facebook yang telah kita miliki. Selanjutnya,
Ibu punya sebuah tugas. Tugasnya adalah silakan tulis paragraf ini ke dalam buku latihan bahasa Indonesia kalian masing-masing. Kemudian silakan tentukan mana yang menjadi kalimat pernyataan umum dan mana yang merupakan uraian dari teks laporan percobaan tadi. Karena struktur dari teks laporan percobaan itu hanya ada dua, yaitu umum dan uraian. Silahkan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan langsung ke Ibu melalui grup WhatsApp atau grup Facebook kita. Terima kasih dan selamat belajar semuanya.